sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut
yang terbaik bagiku. Naralabaya Shandaralabu, Naralabaya Shan, Naralabu, Yaralabu, Naralabaya Shan, Naralabaya Shandaralabu, Naralabaya Shan, Naralabaya Shandaralabu, Yaralabu, Inamaya Shandaralabu, Inamaya Shandaralabu, Inamaya Shandaralabu. Hallelujah. Ya naralabaya Shandaralabu, Ya naralabaya Shandaralabaya naralabaya Shin. Jesus. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau begitu teramat mengasihi setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan Engkau jadikan setiap kami Tuhan menjadi biji mata-Mu Tuhan. Sebab kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Yang menjadi doa kami Tuhan, biar kami terus diubahkan. Dan terus diubahkan Tuhan. Sampai kami boleh sama seperti Engkau Tuhan. Dan kami rindu hari-hari ini Tuhan, Engkau terus melawat setiap kami, melawat setiap hati kami dimanapun kami berada Tuhan hari ini. Kami percaya saat kami punya hati yang lapar, hati yang haus, hati yang rindu untuk terus menanti-nantikan Tuhan, kami percaya Engkau akan nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami terus buka hati kami, untuk kami mau terus diajari, untuk kami mau terus dididik, untuk kami boleh terus Tuhan menerima kasih yang daripada-Mu. Karena kami tahu setiap didikan Tuhan bagi setiap kami, itu membawa kami sampai pada maksud dan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu bagi setiap kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati semua umat-Mu Tuhan. Setiap kami yang mengikuti, yang menyaksikan, semua Engkau berkati. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita terus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan untuk terus melawat setiap kita. Dan saya percaya saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Kita diubahkan Tuhan, karena itulah yang menjadi doa kita, bahwa kita rindu untuk kita terus diubahkan dan terus diubahkan untuk kita boleh menjadi sama seperti Bapa yang kita sembah. Karena firman Tuhan berkata, kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Bapa kita menyembah Tuhan Yesus, maka kita pun akan sama seperti Tuhan Yesus. Dan kita hari ini umat Tuhan yang terkasih, mau merendahkan hati kita untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Sharing yang akan saya sampaikan bagi kita semua di tempat ini mengenai menegur di dalam kasih. Karena kita percaya tujuan kita adalah sorga, tujuan kita adalah kemuliaan, tujuan kita adalah hidup yang kekal. Jadi untuk mencapai hidup yang kekal, untuk kita boleh sampai kepada surga, kita terus diubahkan. Kalau ada sesuatu yang tidak benar di dalam hati kita, ketika ada orang yang menegur kita, ketika ada orang yang menasehati kita, baiklah kita merendahkan hati. Karena kita percaya setiap teguran, setiap didikan itu baik adanya. Baik untuk membawa kita sampai pada maksud dan tujuan Tuhan, baik untuk setiap membuat kita semakin mengerti tentang kehendak Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dari Amsal pasal 27 ayat yang kelima, umat Tuhan yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Alkitab mengajarkan kita, umat Tuhan yang terkasih, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi.
Kita tahu bahwa ketika kita ditegur itu tidak enak. Ketika kita dinasehatin itu sangat tidak enak. Tetapi kita percaya teguran itu membuat kita tahu dari mana kita harus berubah. Dari mana kita harus belajar. Karena orang yang menegur kita pasti dia juga sudah melihat kesalahan kita dan dia mau kita boleh berbalik kepada kebenaran. Karena memang demikian firman Tuhan katakan. Tuhan rindu supaya kita umat Tuhan, kita tetap berada di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Supaya kita tetap hidup di dalam ketertiban. Kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah umat Tuhan yang terkasih, ada banyak orang yang menegur itu tidak dengan kasih. Sama seperti ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kalau ada hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, ketika kita berdoa, maka Tuhan pun akan menegur kita. Dia akan menasehati kita dan dia akan mengajari kita. Ketika Tuhan berbicara memang tidak enak bagi daging kita, tetapi kita tahu bahwa kita memang harus berubah. Nah, itulah umat Tuhan yang terkasih, kita sebagai umat Tuhan, kita harus menegur di dalam kasih. Nah, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan bagi umat Tuhan yang terkasih semuanya. Bagaimana cara menegur yang baik dan penuh kasih? Yang pertama yaitu dengan sikap bijak dan peka pada waktu yang tepat. Karena ada banyak orang yang menegur itu tidak pada waktu yang tepat. Sehingga umat Tuhan yang terkasih ketika tidak dalam waktu yang tepat, mungkin ada masalah orang, mungkin ketika dia dalam tekanan, ketika dia sedang dalam hal yang tidak baik, kita tegur dia tidak dalam waktu yang tepat. Hal itu tidak mendatangkan kebaikan, justru membuat pertengkaran itu bisa terjadi. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita menegur dengan waktu yang tepat. Firman Tuhan katakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Itu firman Tuhan katakan. Jadi lihatlah waktu yang tepat. Jangan sampai karena kita menegur di waktu yang tidak tepat, justru hubungan kita dengan orang yang kita tegur itu menjadi tidak baik. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita menegur seseorang, hubungan kita tetap baik, dia berbalik dari jalannya, dan dia boleh kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, yaitu menegur dengan 4 mata. Jangan menegur di tempat umum umat Tuhan yang terkasih, karena kita percaya setiap orang punya rasa ingin selalu dihargai. Saya percaya itu ada di dalam setiap hati setiap orang. Jadi cobalah kita ketika kita melihat seseorang yang memang melakukan dosa, yang hidup tidak tertib, hidup tidak benar, kita nasihati dia, kita tegur dia dengan 4 mata, dan kita merangkul dia. Yang ketiga, kita harus menegur dia dengan rendah hati. Sadarilah bahwa kita juga bukan orang yang sempurna. Kita yang menegur juga bukan orang yang sempurna. Kita juga bisa jatuh. Karena kita juga adalah manusia yang rapuh. Kita masih hidup di dalam daging. Jadi semua bisa melakukan kejahatan. Jadi kita ketika menegur seseorang, kita harus dengan rendah hati. Bila kita menegur, kita tidak boleh sombong umat Tuhan yang terkasih. Kita merasa lebih hebat dari orang yang kita tegur. Tidak. Karena kita pun kemungkinan suatu kelak nanti akan melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan sebagai orang yang rendah hati, kita pun siap untuk ditegur. Amin. Haleluya. Yang terakhir dikatakan, kita menegur dengan motivasi yang tulus. Umat Tuhan yang terkasih, Alkitab mengingatkan kita, Paulus ajarkan supaya kita menegur jangan dengan marah-marah. Kita menegur seseorang dengan kasih. Kenapa jangan marah-marah? Karena kalau kita menegur seseorang dengan kemarahan, kerap kali yang main adalah emosi. Perkataan-perkataan kasar, hujat itu pasti keluar dan itu tidak mendatangkan kebaikan. Jadi baiklah kita menegur dengan motivasi yang tulus. Motivasi ini sangat penting umat Tuhan terkasih. Tujuan kita menegur bukan untuk menjatuhkan. Tujuan kita menegur adalah supaya dia kembali kepada kebenaran, supaya dia bisa kembali di dalam hidup yang tertib di dalam Tuhan.
Jadi pastikan umat Tuhan terkasih bahwa setiap kali ketika kita menegur, kita punya motivasi yang tulus dan kita tetap rendah hati. Jika kita ingin orang yang berbuat salah berubah dan berbalik dari jalannya yang salah, maka kita harus menegurnya dengan kasih. Saya ulangi, kita jangan menegurnya dengan marah-marah, kita jangan pakai emosi, jangan pakai kebencian, jangan dengan amarah. Kita harus mengimpartasikan kasih Kristus di dalam hidup kita semuanya. Umat Tuhan, saudara-saudara kita, anak-anak kita, mungkin teman sekerja kita yang hidupnya tidak tertib, mari kita tegur, kita nasihati dia di dalam Tuhan supaya kita semuanya boleh berbalik dari jalan yang tidak baik kepada jalan yang baik, dari hidup yang tidak tertib menuju hidup yang tertib yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup di dalam kasih, kita menegur saudara-saudara kita dengan kasih, kita percaya kita semua umat Tuhan, kita akan terus memandang kepada Tuhan dan sampai kepada maksud dan tujuan Tuhan, yaitu kemuliaan Tuhan, hidup yang kekal, yaitu sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa umat Tuhan yang terkasih. Tuhan, kami rindu biarlah setiap kami dimanapun kami berada, kami mau Tuhan mengambil keputusan Tuhan hari ini. Kalau kami mau menegur seseorang, Tuhan, kami mau menasehati seseorang, biarlah Tuhan kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, supaya kita ketika kami menegur, ketika kami menasehati Tuhan, yang kami tegur itu kami boleh tetap berada di dalam kebenaran. Kami boleh sama-sama Tuhan Yesus untuk maju di dalam Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati semua umat-Mu. Berkati Tuhan umat-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun Tuhan berada. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, semua yang mereka hadapi Tuhan semuanya. Biarlah hikmat Tuhan, kasih Tuhan turun atas setiap kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu, Engkau memberkati setiap kami semuanya Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan sukacita